Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Daimil ifdal azimil nawal, al-mun'im bila mithal wal mubdi' bila zawal. Walladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة عبد معترف بتقصيره راج عفو ربه وراج مرافقته في الدنيا قبل الجنة وأن يبعده من كل ظلمة ودجنة. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, dalam acara yang mulia. Di sini kita bersama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenang 100 hari wafatnya almarhumah yang semoga insyaallah Allah taala angkat derajat beliau di surga. Semoga Allah taala jadikan kuburan beliau taman dari taman-taman surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ikhwan, kalau seandainya kita 3 hari mengingat kematian seseorang ataupun 7 hari kita baca tahlil, ini 100 hari kita baca maulid. Dan Masya Allah, ini suatu hadiah yang sangatlah besar ke almarhumah ini. Dan memang subhanallah dikatakan itu tergantung niat ikhwan. Orang kalau hadir maulid niatnya apa? Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membalas. Rasulullah akan memberikan apa yang kita niatkan. Karena hakikat dari orang yang hadir maulid adalah orang yang dijamu oleh Rasulullah. Hakikat dari mereka adalah mereka bukanlah tamu-tamu sahibul bait atau sahibatul bait, akan tetapi mereka adalah tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasya wa kalla, tidak mungkin kalau kita bertamu ke Rasulullah kemudian kita pulang tangan kosong. Tidak mungkin ya ikhwan. Terserah ente mau niat apa. Sebesar-besar niatmu, pasti Rasulullah akan memberikanmu yang lebih besar ikhwan. Itulah keyakinan kita. Yang mana di sini kita mengingat peristiwa yang pernah terjadi oleh Raja Saba al-Awwal. Dalam cerita yang panjang lebar, ketika dia datang ke Mekah, kemudian ada dia niat buruk dan akhirnya dia tertimpa musibah, sakit, berobat sono sini nggak bisa, akhirnya dia pindah ke mana, ke Yathrib. Dan di situ akhirnya ada seseorang tabib yang berkata, ini penyakitmu karena niat burukmu. Betul, ngaku dia akhirnya. Sudahlah, rubahlah niat buruk itu dan taubatlah, dan ketahuilah bahwasanya yang bisa mengampunkan dosamu adalah engkau bertawassul dengan nabi akhir zaman nanti. Di panjang cerita ikhwan, tahu-tahu akhirnya itu tabib memberitahu bahwasanya tempat yang kau tinggali sekarang ini adalah tempat hijrahnya nabi akhir zaman, Yathrib, namanya Madinah dulu Yathrib. Akhirnya ini raja taubat dan menyesal, dan akhirnya ketika itu sembuh dia punya penyakit. Dia pengen bertasyakur, pengen melampiaskan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhannya, atas taubatnya. Dia bilang, selagi tempat ini tempat yang akan hijrah ke situ nabi akhir zaman, aku niatkan untuk membangun apa? Aku niatkan untuk membangun rumah untuk nabi itu. Apa yang terjadi ikhwan? Ini Raja Saba, raja yang Masya Allah beribu-ribu tahun sebelum hijrah. Apa yang terjadi? Dia akhirnya bangun rumah itu di Madinah itu, yang akhirnya anak keturunannya lah yang meneruskan. Itu dari situlah timbul kaum Khazraj dan kaum Aus, yang asalnya mereka itu dari Yaman. Panjang lebar turun temurun itu rumah diwariskan satu persatu, sampai akhirnya datanglah itu rumah di tangan, dan sampailah itu rumah di tangan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana beliau adalah salah seorang daripada kaum Ansar yang mereka itu merupakan keturunan daripada Raja Saba yang pertama itu, Al-Awwal. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan cerita yang ma'ruf, akhirnya setiap orang dari orang Madinah mempersilahkan Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Nabi bilang apaan? Lihat ontaku mau kemana. Nah, tinggalkanlah ontaku ini, biar terserah dia mau milih kemana. Fa innaha ma'murah, da'uha fa innaha ma'murah. Biarin dia mau kemana tinggal. Soalnya dia ada
perihal khusus, dia diperintahkan untuk tinggal di tempat yang khusus. Semua akhirnya pada ngikutin onta itu, berhenti di sini jalan lagi. Tahu-tahunya akhirnya onta itu berhenti di mana? Berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Syuh, apa yang terjadi? Kita bingung kenapa Abu Ayyub Al-Ansari. Ada ceritanya. Itu semua berkat apa? Ikhwan, berkat niat. Niatnya raja yang taubat dan pengen tasyakuran. Dia pengen ngebangunin rumah untuk Nabi akhir zaman, dan Allah Ta'ala kabulkan niat itu. Masuklah Rasulullah dan tinggallah Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, Masya Allah, seorang sahabat yang Masya Allah, yang diceritakan ya ikhwan, di akhir hayatnya beliau Abu Ayyub Al-Ansari ini, ketika beliau mendengar sabda Rasulullah bahwasanya Konstantinia akan dibuka oleh kaum muslimin dan itu adalah tentara yang terbaik, dan di situ adalah kepala prajurit yang terbaik. Akhirnya dia ikut. Pertama kali kaum muslimin menyerang Konstantinia ataupun yang sekarang yang dinamakan dengan Istanbul, itu kapan? Waktu khilafah Umayyah, pada zaman Bani Umayyah, muslimin sudah mulai, namun memang lebih telat 8 abad kemudian baru terbuka oleh Muhammad Al-Fatih. Akan tetapi proses penyerangan ke Konstantinia itu sudah mulai di abad pertama Hijriah ketika kaum Bani Umayyah. Nah, di antara yang hadir dalam peperangan itu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika itu beliau sudah lanjut usia banget. Orang-orang pada bilang, wahai sahabi, wahai sahabat yang mulia, sudah engkau uzur, enggak usah lagi jihad, ente sudah tua, enggak usah jihad lagi, sudah ma'dzur. Enggak mau katanya. Aneh tetap mau jihad. Bahkan beliau berwasiat, kalau seandainya aku nanti meninggal di perperangan, kuburkanlah aku di area yang terakhir kalian sampai ke situ. Akhirnya apa terjadi ikhwan? Dalam perperangan sama Rum di Konstantinia itu, meninggal Abu Ayyub Al-Ansari karena tuanya, akhirnya mereka kuburkan di mana? Di bawah bentengnya Al-Konstantinia itu. Oleh karena itu Muhammad Al-Fatih ketika beliau membuka Konstantinia, yang pertama beliau cari apaan? Ini banyak sejarah bilang Muhammad Al-Fatih ketika membuka Konstantinia langsung sholat sunnah di mana? Di masjid tuh, apa namanya sekarang tuh, masjid apa? Hagia Sophia. Baca sejarah dulu. Muhammad Al-Fatih ketika beliau pertama masuk ke Konstantinia, yang pertama beliau cari adalah di mana kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketemu kuburan itu, diceritakan dalam sejarah sampai dahsyat beliau, sampai mau pingsan ketika beliau menemukan kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kuburannya. Baru beliau salat 2 rakaat di gereja yang sekarang jadi masjid. Nah, begitulah ya ikhwan. Lihat sejarah yang tadi, yang pertama tadi, bagaimana niat seorang Raja Sabah itu, niat yang baik untuk memberikan rumah kepada Rasulullah, dan Allah Ta'ala wujudkan. Begitu pula insya Allah siapa yang hadir di majelis yang mulia ini dengan niat apapun, dengan niat untuk menggapai kebaikan apapun, Allah Ta'ala akan berikan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga insya Allah almarhumah dijadikan kuburannya Raudhah min Riyadil Jannah berkat majelis ini, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada beliau apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada rahmat, inayah dan riayah di majelis ini. Allah Ta'ala curahkan pula ke beliau. Allahumma ya man wafaqa ahlil khairil khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, barikillahumma fi hadal majma' wa man halla fi hadal majma' wa barik wa waghfirillahu lil marhuma waj'al qabraha Raudhah min Riyadil Jannah bi barakat sayyidil mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.